Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Cepogo, kepada rekan-rekan guru SD Negeri 3 Cepogo, pertama marilah kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat kita masih bisa melaksanakan kegiatan dari calon guru penggerak yaitu Ibu Nur Faijah tanpa halangan suara. Kedua kalinya swasta salam tetap terjalin besar. Sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini sebagai pemandu acara dari Ibu Nur Faijah yang akan berlangsung pada siang hari ini. Yang pertama acara yang pertama adalah pembukaan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dilanjutkan ice breaking dan kegiatan PT, dan yang terakhir adalah untuk memasuki pra acara adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dewa Himni. Waktu dan tempat saya persilakan, mohon hadirin untuk berdiri. Terima kasih hadirin untuk waktu kembali. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Mari saya hantar. Bismillah. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Cepogo. Waktu dan tempat dipersilakan.
Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD tingkat Bogor, utamanya Mbak Nur Faizah yang waktu ini sedang mengalami sebagai CGP. Untuk dahulu pada senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bismillah rahmannya pada hari ini kita semua masih bisa dipertemukan di ruangan SD 3 Jepang dengan keadaan yang sehat walafiat. Yang kedua, selawat wassalamu dan doa tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Bu Nur Faizah sebagai CGP Angkatan 9 yang kali ini masih proses melaksanakan kegiatan praktek-praktek. Mudah-mudahan beliaunya tetap diberi kemudahan, kelancaran, bisa melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang telah diembannya, bisa berjalan dengan baik dengan lancar. Bapak itu saya hormati, alhamdulillah Bapak di SD 3 ini merupakan kita mempunyai guru yang satu Budi Wahyuni sudah melaksanakan CGP Angkatan 7 dan sekarang sedang menjadi GP. Yang Bu Nur Faizah ini yang Angkatan 9 yang sekarang ini baru memasuki tahap praktek-praktek yang mudah-mudahan bisa lancar. Nah, kaitannya dengan yang dilaksanakan Bu Nur Faizah ini adalah harapannya kita bisa memberi dukungan berupa moral maupun spiritual, bisa kompak, bisa mendukung Bu Nur Faizah agar dalam melaksanakannya bisa lebih lancar dan sukses tanpa ada ekses. Yaitu namanya kaitan dengan disiplasi budaya positif. Ini yang harus kita yang harus kita laksanakan dan yang imbas utamanya Bu Nur Faizah dengan adanya diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi antara kita bersama rekan-rekan, Bapak Ibu guru, tambah dengan anak-anak, kita bisa melaksanakan dengan maksimal, dengan baik, dan juga secara disiplin. Jadi Bu Nur Faizah tidak mengalami kesulitan atau kekurangan. Utamanya kita bantu penekanan pada anak-anak apabila memang dibutuhkan dan diperlukan, kita juga ikut mengingatkan dalam pada anak-anak agar kedisiplinan yang ada yang akan di sekolah itu bisa berjalan dengan baik, agar nanti setelah Bu Nur Faizah melaksanakan CGP menjadi GP bisa menindaklanjuti melaksanakan ilmu-ilmu yang telah didapat selama CGP. Ya, harapannya seperti itu. Dan pada kita semua, terutama kepada anak didik yang ada di SD. Demikian Bapak Ibu sedikit sambutan dari kami sebagai kepala sekolah harapkan menghibur para guru Faizah bisa melaksanakan praktek, teori, dan juga segalanya yang berkaitan dengan CGP bisa melaksanakan dengan lancar, dengan baik, yang nanti bisa ditindaklanjuti kepada anak didik bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dengan maksimal. Demikianlah saran dari kami di sambutan atas perhatiannya. Terima kasih dan segala kurang maaf kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD 3 Bogor. Acara selanjutnya adalah SPD yang akan dipandu oleh Ibu Nur Faizah. Dilanjutkan acara inti yaitu adalah diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Faizah juga. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
langsung saja untuk siang hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Walaupun ini sudah siang hari, akan tetapi saya tetap pengen semangat pagi. Karena di setiap pagi semangat kita itu sangat membara. Kita beli itu lebih jauh mungkin Bapak Ibu. Monggo semuanya bisa berdiri. Kita cek dulu ya. Nanti dilakukan 2 kali biar tanda semangat. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping bergandengan, tangan ke depan fokus tujuan, kepak tanganmu ayo semangat. Bisa Bapak Ibu? Ayo semangat. Terakhir nanti semangat pagi luar biasa. Atau ya Bapak Ibu? Baik, kita mulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping bergandengan, tangan ke depan fokus tujuan, genggam tanganmu ayo semangat. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping bergandengan, tangan ke depan fokus tujuan, genggam tanganmu ayo semangat. Semangat pagi luar biasa. Terima kasih, bisa duduk kembali Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk acara hari ini. Saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, murid kita adalah kita ibaratkan sebagai tanaman, sedangkan kita sebagai petani atau pekebun yang harus merawatnya dengan baik, menjaganya supaya menjadikan dia sebuah tanaman yang sesuai dengan kodratnya. Padi ya padi, tidak menjadi jagung kembali. Walaupun itu nanti di beberapa murid kita ada 1 atau 2 yang belum bisa maksimal. Betul ya Bapak Ibu? Latar belakang kami mengadakan diseminasi, sekolah merupakan rumah kedua bagi peserta didik. Sudah sepatutnya menjadi tempat yang nyaman, aman. Sekolah harus mampu menciptakan kenyamanan dan memberikan kemerdekaan untuk hidup dan berkembang bagi peserta didik sesuai dengan kodratnya. Sekolah yang terhindar dari bullying, penindasan, kekerasan, pemaksaan terhadap warga sekolah, terutama peserta didik, baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Hal ini tentunya sejalan dengan filosofi Gajah Dewantara yang mengatakan bahwa pembelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui merdeka mengajar. Pembelajaran seperti ini tentunya bisa kita wujudkan dengan sejumlah fakta yang kita usahakan untuk bisa terpenuhi. Salah satunya yaitu faktor yang dapat diciptakan untuk mewujudkan pembelajaran yang aman, nyaman, bahagia, dan menyenangkan adalah dengan penanaman budaya positif. Melalui penanaman budaya positif, maka hal-hal baik otomatis akan dimunculkan dalam setiap kegiatan maupun perkataan semua warga sekolah tentunya. Budaya positif dapat diciptakan melalui dari lingkup terkecil, yaitu dari kelas kita. Adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama guru dan siswa
maka semua warga kelas akan bersama-sama mengupayakan dengan baik dan tentunya akan menjadi lebih baik dalam menerapkan budaya positif tersebut. Budaya positif tidak hanya kita ciptakan dalam lingkungan kelas kita, akan tetapi kita bisa ciptakan di lingkungan sekolah kita. Untuk Bapak Ibu gurunya juga kita bisa menerapkan budaya positif tersebut tidak hanya untuk murid ya Bapak Ibu. Adapun tujuan diseminasi siang hari ini, yang pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Kita gali lebih dalam lagi tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dalam diri setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik maksudnya dari dalam dari murid itu sendiri. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam pembelajaran tentunya. Yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kelima, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Keenam, mewujudkan keberanian murid untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan kelas yang akan dicapai. Dari tolak ukur tersebut, terlaksananya diseminasi konsep disiplin positif di sekolah. Terbentuknya keyakinan kelas melalui keyakinan kelas yang kita adakan per kelas kita masing-masing. Murid mampu membuat keyakinan kelas yang dipasang di dinding dan mampu melaksanakan keyakinan kelas tersebut yang telah dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Terlaksananya keyakinan kelas secara terus-menerus dan berkelanjutan serta konsisten. Terlibatnya seluruh warga sekolah dalam penerapan disiplin positif. Yang terakhir, terlaksananya penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi, dengan adanya budaya positif ini, nanti kita bisa menerapkan budaya positif, disiplin positif, budaya positif tersebut baik melalui keyakinan kelas maupun mengatasi siswa-siswa kita melalui segitiga restitusi. Harapan kami, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, supaya tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ada konsep budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, keyakinan kelas restitusi, 5 posisi kontrol, yang terakhir segitiga restitusi. Kita mulai dari perubahan paradigma. Di dalam gambar tersebut ada sebuah tangan yang mengepal. Tentunya di dalam tangan itu berisi sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa seenaknya saja meminta kita untuk membukanya. Jika kita telah memiliki sesuatu di dalam genggaman tangan kita, bolehkah orang lain membuka bebas genggaman tangan kita, Bapak Ibu? Tidak. Sekuat apapun, seperkasa apapun, dengan bujuk rayuan yang bagaimana semanis madu pun tidak bisa mengalahkan, tidak bisa membuka genggaman tangan kita. Kita bisa membuka genggaman kita sesuai dengan keinginan hati kita sendiri. Jadi misalnya ada faktor-faktor lain yang mengganggu kita. Kalau kita tidak berkenan, maka kita tidak akan melakukannya. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi dari teori kontrol tersebut ya Bapak Ibu, tapi semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki teori kontrol, Bapak Ibu?
Karena dari stimulus respon, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kita memaksa orang lain punya pandangan yang sama, cara berpikir yang sama dengan kita. Apakah itu bisa? Tidak bisa. Maka dari teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita hanya bisa mengerti, memahami apa yang jadi pemikiran teman kita. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk bersama memiliki pemikiran yang sama seperti kita. Karena semua perilaku yang kita lakukan itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bukan berarti semua perilaku yang buruk itu berupa kesalahan, tidak. Kita juga tidak boleh menjudge murid kita. Misalnya murid kita itu kelihatannya bodoh. Anak itu loh paling nggak bisa apa-apa. Kita tidak bisa seperti itu ya Bapak Guru. Kita hanya ada yang bisa mengontrol diri kita. Apa yang kita lakukan itu semuanya dikontrol dari diri kita sendiri. Yang stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, itu tidak akan terwujud. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri, yaitu diri kita sendiri, tidak orang lain. Kalau memang kita tidak berkeinginan, dia tidak akan terwujud ya. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya, murid itu tidak mau melakukan menulis. Nah, kita memaksa, mungkin dengan bujukan, yuk tulis yuk, tambah hadiah. Mungkin seperti itu. Tapi itu tidak bisa kita lakukan. Sudah masuk ke pemaksaan ya, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Kita bisa hanya melakukan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita beri pilihan pada murid kita. Dia apa? Kita dekati seperti itu. Kita tidak bisa memaksa secara langsung sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah. Model ini juga tidak bisa kita terapkan kepada orang lain karena model berpikir menang atau kalah itu diri kita sendiri yang menentukan dan yang mengontrolnya. Pelajaran yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi kata disiplin itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kata disiplin sering kita ucapkan setiap hari dan selalu kita menuntut kepada murid kita misalnya. Saya sendiri juga seperti itu. Yuk kita disiplin dengan waktu, disiplin mengerjakan PR, disiplin mengikuti pelajaran, disiplin dalam atribut, dan lain sebagainya. Tapi hal ini cenderung menuju kepada mendapatkan kepatuhan. Siswa-siswa kita merasa tidak nyaman. Padahal aslinya disiplin itu belajar. Murid kita diajak untuk belajar bersama, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik tersebut tanpa adanya tekanan sehingga dia merasa nyaman dengan apa yang dia lakukan dan selanjutnya dia melakukan
hal-hal yang baik itu tanpa paksaan, dengan hati yang senang, tanpa kita perintah pun nantinya dia melakukannya dengan senang hati. Mungkin kita pernah mengatakan kalian harus mengerjakan PR tepat waktu. Nah, anak mengerjakan PR-nya dengan ketakutan, mungkin hanya dengan paksaan, hanya memberikan PR. Nanti dia maunya belajar, tidak muncul dari kesadaran dirinya sendiri. Kalau dia sudah merasa senang dengan perbuatan yang dia lakukan, tanpa kita paksa pun dia akan belajar demi kebaikannya dia sendiri tanpa kita harus menyuruhnya. Seperti mengucapkan kata-kata yang baik. Mungkin dalam siswa-siswi kita sering mengatakan perkataan yang kurang baik. Kalau ada berguru, diam dulu. Nah, dia karena ketakutan mendapatkan kepatuhan, dia hanya ingin patuh kepada gurunya. Ketika ada gurunya, dia patuh, dia tidak mau mengatakan kata-kata yang jelek. Akan tetapi ketika gurunya pergi atau meninggalkan ruang kelas, dia langsung sontak seirama dengan kata-kata yang tidak kita inginkan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kedisiplinan itu ya harus kita kirim anak-anak kita menuju kebaikan, menuju kebiasaan-kebiasaan yang baik, tapi tidak dengan pemaksaan. Kita berikan pilihan kepada anak didik kita supaya dia melakukannya dengan rasa nyaman, dan akhirnya dia menyadari bahwa perbuatan yang baik itu akan dia selalu lakukan tanpa arahan dari pihak manapun. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, tentunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini diajak Bapak Ibu Guru. Kan profil pelajar Pancasila tidak harus berurutan, kita suka-suka dalam mengucapkannya. Pembelajaran yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi berupa eksternal juga, untuk menghargai diri sendiri, ke faktor internal. Seperti yang telah diungkapkan oleh Geja Dewantara dalam bukunya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tidak terlepas dari perintah Bapak Ibu Guru, akan tetapi nanti murid-murid kita juga cakap dalam membuat perintah untuk dirinya sendiri menjadi yang lebih baik. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mungkin Bapak Ibu Guru bisa mengutarakan pendapatnya tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi sebelum ke materi yang selanjutnya. Monggo Bapak Ibu Guru, kami persilahkan. Jadi perbedaan hukuman untuk konsekuensi itu yang bagaimana, restitusi itu yang bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, untuk hukuman itu adalah suatu tindakan yang akan dikenakan oleh seseorang yang telah melakukan pelanggaran.
dan merasa tidak nyaman. Dan untuk konsekuensi itu suatu kesepakatan yang sudah dibuat sejak sebelum melakukan kesalahan, sehingga suatu anak apabila melakukan kesalahan itu dia sudah tahu konsekuensinya. Apa akibat dari dia telah membuat kesalahan tersebut, karena sudah ada konsekuensi dari awalnya. Sedangkan untuk restitusi itu anak yang sudah melakukan kesalahan, namun anak itu diajak untuk meminta menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan gurunya itu hanya mengarahkan dia menemukan solusi dari kesalahan anak tersebut. Demikian percobaan saya menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Ada dari Bapak Ibu yang lain? Monggo Mas Riyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Menurut saya, perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman adalah sesuatu yang diberikan dari sepihak. Jika ada anak yang mempunyai kesalahan atau melakukan apa yang tidak sesuai dengan peraturan, maka dia akan diberi sanksi sepihak oleh yang memberikan hukuman itu. Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tetapi kalau untuk konsekuensi, anak sudah tahu bahwa kalau nanti saya melakukan kesalahan seperti ini, nanti saya akan dapat konsekuensi seperti itu. Jadi anak sudah tahu karena itu sudah ada kesepakatan di awal. Kalau restitusi adalah merupakan suatu bentuk usaha pemecahan masalah yang didampingi oleh guru, dan anak itu mencari solusi dari dirinya sendiri yang digali oleh guru. Jadi di sini guru hanya sebagai pemimpin dan anak nanti berusaha untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sudah dilakukan. Seperti itu agar dapat mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi dirinya. Jadi tidak merugikan salah satu pihak. Begitu menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Mas Riyata dan Bu Yuni. Jawabannya sangat luar biasa sekali. Kita lanjutkan untuk dihukum oleh penghargaan. Bahwa tadi hukuman memang dilakukan secara sepihak, konsekuensi yang diberikan hukuman itu sudah tahu konsekuensinya, sudah tahu aturannya dan telah disepakati. Sedangkan restitusi adalah mencari solusi dari masalah perilaku tersebut dan didampingi oleh seorang guru. Kita lanjutkan dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ada yang mengatakan seperti itu oleh Alfikon, sama dengan hukuman. Penghargaan sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa di pemberian penghargaan tersebut. Penghargaan merupakan hukuman karena bersifat ketergantungan. Jadi dia tidak akan melakukan sesuatu yang baik tanpa diberi penghargaan. Bisa diartikan seperti itu. Karena berpengaruh dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Penghargaan bersifatnya mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif
juga penghargaan merusak hubungan. Penghargaan bersifat menghukum, itu menghukum kreativitas anak. Jadi dia hanya terpaku dengan penghargaan yang dia dapat. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang siswa kita yang malu itu tidak menunjukkan kemampuan dirinya, sedangkan siswa yang over itu sering menunjukkan kemampuan dirinya, sehingga kadang kita dibutakan oleh hal tersebut, lalu kita memberikan penghargaan kepada siswa yang over tadi, yang terlihat muncul tadi. Penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena penghargaan ini juga dapat merusak hubungan murid yang satu dengan murid yang lainnya. Begitu juga hubungan antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Bisa seperti itu. Karena merasa dirinya selalu tidak mendapatkan penghargaan dari guru, bisa seperti itu. Terus murid itu merasa iri, sehingga dia kadang timbul rasa kecewa dengan temannya, rasa iri dengan temannya, rasa kecewa dengan gurunya, dan lain sebagainya. Dihukum oleh penghargaan, itu penghargaan menurunkan kualitas. Allah, aku ora tompo apa-apa, ngapa sinau, ngapa sih tak rewangi ini. Nah, istilah bahasa Jawanya seperti itu, Ibu. Penghargaan mematikan kreativitas. Kalau anak-anak yang belum mulai memunculkan kreativitasnya, sedangkan yang lainnya sudah memunculkan dan mendapatkan penghargaan, disitulah dia merasa down, merasa tidak dihargai dengan apa yang telah diciptakannya. Juga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi yang timbul dari dirinya sendiri itu lambat laun akan sirna karena penghargaan yang diberikan kepada teman yang lainnya. Bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, mungkin bisa mengalihkan penghargaan kepada apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, sebuah pengakuan perlu diingat ada beberapa hal, yaitu memberi pengakuan secara khusus. Nah, jadi tidak secara umum bisa kita berikan kepada peserta didik kita, karena peserta didik kita itu memiliki kreativitas, memiliki pengetahuan yang beraneka ragam yang tidak bisa dipatok menjadi satu. Memberi pengakuan secara pribadi. Nah, kita berikan secara pribadi kepada siswa kita. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Misalnya, oh hebat, kamu telah bisa. Nah, terus yang lainnya, terima kasih, kamu telah membuat teman-temanmu semakin merasa senang, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa pukul rata, semuanya mendapatkan apresiasi, mendapatkan pengakuan yang baik secara menyeluruh, tidak secara sepihak seperti penghargaan. Beri pengakuan secara konsisten. Dan berikan apresiasi itu tidak hanya hari ini kita memberikan ini, besok kita tidak, bulan lalu baru kita muncul lagi seperti itu. Nah, hal itu sangat dinanti oleh peserta didik kita. Dia menginginkan pengakuan yang positif dari seorang guru kalau seorang murid. Fokus pada proses. Jadi apresiasi ini akan menjadikan murid itu lebih fokus dalam memproses dirinya menjadi lebih baik. Hukuman bersifat tidak terencana. Tadi kita ulas dari awal, hukuman itu tidak terencana, bisa secara langsung kepada anak, secara tiba-tiba. Misalnya dia melakukan kesalahan, oh kamu harus push up 1 kali, push up 2 kali, atau yang lain sebagainya. Dan anak tersebut tidak mengetahui
nanti dia mendapatkan hukuman push up seperti itu. Hukuman sifatnya secara tiba-tiba dan berpihak dari salah satu pihak saja, tidak dengan kesepakatan atau pengarahan dari pihak yang lain atau pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak yang sakiti oleh suatu perbuatan, tidak hanya perbuatan saja, kata-kata pun sudah merupakan sebagai hukuman. Oh, kamu udah terlalu begini, kamu nanti jadi anak yang bodoh, misalnya seperti itu sudah termasuk hukuman yang tidak disangka-sangka oleh murid. Kita lihat pada tabel, identitas gagal itu seringkali dalam poin hukuman. Adapun identitas sukses, disiplin, di konsekuensi dan restitusi. Kita contohkan dalam kolom hukuman. Hukuman itu membuat murid tidak nyaman, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek karena dia tahu peraturan yang telah disepakati atau konsekuensinya dia sudah mengerti apa nantinya sebelum dan sesudahnya itu murid sudah tahu, jadi berada di dua pihak. Kalau hukuman ini hanya satu pihak saja, sedangkan restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang dengan memberikan solusi, memberikan mendekati murid untuk dia mau mengutarakan apa masalahnya, kemudian mencari solusinya, baik itu secara muncul dari dirinya sendiri ataupun dengan dorongan dari ibu guru, maka murid itu memberikan solusi dari masalah yang dia hadapi. Akhirnya dia mengutarakan solusinya. Misalnya dia datang terlambat, dia memberikan solusi, oh iya Bu, nanti saya tidak akan datang terlambat lagi, atau dengan alasan yang lain. Ketika guru itu meyakinkan murid tersebut, bisa tidak dia berubah polanya supaya dia menjadi siswa yang baik, yang tidak lambat lagi, dan bisa kita tawarkan apakah kamu bisa mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi, misalnya dari perkataannya seperti itu. Kemudian murid itu nanti akan merasa bebas dalam mengutarakan masalahnya. Oh iya Bu, saya itu tadi malam nonton TV-nya kemalaman, jadi saya terbangun telat hingga akhirnya saya terlambat. Saya akan merubah diri saya menjadi siswa yang rajin, siswa yang baik. Saya tidak akan menonton TV terlalu larut malam lagi, dan saya akan usahakan untuk datang tepat waktu. Dia bisa enak mengutarakan seperti itu, ya. Hukuman memang sifatnya negatif, ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi netral itu tidak berpihak dari kanan kiri, sedangkan restitusi itu sifatnya positif, sifatnya mukim dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan yang mulia, yang bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dengan restitusi tersebut, dengan arahan tersebut, siswa itu mengetahui tujuan mulia yang akan dia capai sehingga dia mampu mencari solusinya. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita belajar dari kesalahan yang telah kita perbuat untuk memperbaikinya. Itu memperbaiki hubungan yang kedua. Yang ketiga, terdapat tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan kepada murid kita ketika kita melakukan restitusi, bukan dengan cara memaksa. Kalau
memaksa itu nanti masuk ke dalam hukuman. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, sifatnya kita sebagai pendidik menuntun murid tersebut untuk mengoreksi dirinya sendiri sehingga dia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kita nanti cari tindakan yang mendasari masalahnya apa sampai dia melakukan seperti itu. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kita cerminkan karakternya bukan perbuatannya. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kita fokuskan pada solusi untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya supaya menjadi yang lebih baik. Budaya positif itu ada lingkungan positif, keyakinan kelas, terus peraturan kelas, keyakinan kelas, peraturan kelas semuanya dalam satu lingkup besar yang disebut budaya positif. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan dan peraturan itu jelas berbeda. Berbeda atau sama Bapak Ibu? Berbeda. Apa bedanya? Kalau berbeda, peraturan itu apa, keyakinan itu apa, bisa diungkapkan perbedaannya? Mungkin dari Ibu bisa? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Oh ya, saya dari wali murid kelas 5 ya Bu ya. Kalau menurut saya, sebuah keyakinan itu adalah hal-hal yang kita sudah yakini bersama, tidak berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan meskipun sudah dibuat itu lebih pada menghakimi seseorang, jadi nanti imbasnya lebih kepada anak-anak dan imbasnya pun kurang positif kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Terima kasih untuk peraturan yang dari satu pihak. Kemudian untuk keyakinan itu adalah suatu keyakinan yang sudah disepakati bersama. Kemudian ketika ada suatu yang melanggar itu mungkin dia sudah tahu, oh ini berarti kita harus ini karena saya melanggar ini, seperti itu. Terima kasih dari Ibu Wali Murid dan dari Pak Wahyu atas peraturan dan keyakinan. Peraturan cenderung sudah dari pihak-pihak yang menentukan dan berimbas kepada murid-murid itu bisa. Keyakinan yang telah kita sepakati, jadi kita tahu, kita mengetahuinya tidak dengan satu pihak ini kalau keyakinan. Bapak Ibu, kita terapkan budaya positif dalam kegiatan pendalaman keyakinan kelas kita. Kita bisa mulai dari ruang yang kecil, yaitu ruang kelas kita, dengan menggunakan tabel T dan Y. Tabel T, tabel Y, tabel T, itu ya. Jadi tabel Y terdengar, terlihat, berperilaku. Jadi kita bisa melihat perilaku murid-murid kita yang ada di kelas, misalnya suka memegang peralatan tulis temannya, perilaku, tersenyum, memberikan ruang, terus berkata yang baik, menghargai, terdengar, itu bisa dari ucapan-ucapan
peserta didik kita. Misalnya diberi sesuatu oleh temannya, mengucapkan terima kasih, mengajak temannya keluar, yuk kita main atau yuk kita belajar seperti itu. Nah, dari situlah kita bisa membuat keyakinan kelas yang ada di kelas kita masing-masing di Bapak Ibu. Mungkin tampak seperti dari datang tepat waktu, tidak tampak sering hadir terlambat, itu tidak tampak. Menyapa teman dan guru sama ya, mengajak temannya berterima kasih, itu ada hubungannya dengan tampil T. Tak acuh kepada temannya, tak peduli dengan temannya, mau datang terlambat, mau ada guru, itu tidak diperhatikan, itu yang tidak tampak. Tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tampak terdengar berperilaku, terlihat semuanya terangkum. Yang tidak tampak, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Setelah meminjam punya temannya, dia tidak mengucapkan terima kasih, berburu terima kasih, kembalikannya pun tidak dikembalikan. Itu rasa hormat. Kalau bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, siswa mendengarkan atau materi yang diberikan oleh guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh, misalnya ada yang main sendiri atau asik dengan kesibukannya sendiri. Tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu. Nah, anak itu mengerjakan tugasnya dengan baik, kemudian memberikan kepada gurunya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tidak tampak seperti tugas tidak diberikan, ditinggal main, akhirnya tugasnya tidak terselesaikan. Jadi dari tabel T dan J ini kita bisa bentuk keyakinan kelas yang ada di kelas kita masing-masing, mulai dari hal yang kecil dulu, yang telah kita berikan diskusi dulu kepada seluruh murid kita. Kita memberikan arahan, kita memberikan ruang kepada mereka untuk mengungkapkan keyakinan kelas yang mau dibuatnya. Kemudian nanti bisa mereka menuliskan keyakinan kelas yang harus disepakati atau mungkin nanti bisa disetujui bersama teman dan temannya. Yang telah disetujuinya tersebut maka dijadikan keyakinan kelas yang ada di kelasnya, dan kemudian harus dilaksanakan sesuai dengan pilihan-pilihan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, dengan membuat keyakinan kelas tersebut, siswa itu sadar tanpa adanya paksaan dari siswa yang lainnya atau tanpa adanya paksaan dari gurunya. Misalnya dalam pembelajaran, izin keluar terlebih dahulu, mengerjakan tugas tepat waktu, mendengarkan ketika guru memberikan materi, menghargai teman yang lainnya, menyayangi teman, seperti itu bisa dilakukan oleh murid-murid kita. Kemudian lalu kita sepakati bersama keyakinan kelas tersebut, dan kemudian kita jadikan satu keyakinan, yang keyakinan itu masanya bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 2 minggu, 1 minggu, 1 bulan, atau tahunan, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Kalau guru mapel bisa memberikan keyakinan kelas dalam waktu 1 hari atau pada saat pelajaran tersebut. Nah, kalau guru kelas bisa memberikan keyakinan kelas waktunya 1 minggu, bahkan 1 bulan. Tidak hanya keyakinan kelas saja ya, kita bisa bentuk di lingkungan sekolah ini keyakinan sekolah. Bagi guru-guru, kita bisa memberikan keyakinan kita yang telah kita setujui dan kita lakukan tentunya secara konsisten. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, jadi ungkapan dari murid kita ataupun ungkapan dari diri kita sendiri. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, tidak ada hal yang negatif, pasti hal-hal positif yang kita bentuk.
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau buat anak-anak didik kita tidak perlu panjang lebar membuat keyakinan kelas kita. Mungkin cukup 5 atau 4 sesuai yang telah disepakati bersama. Dengan begitu, murid-murid kita akan lebih mudah dalam mengingat keyakinan kelas yang telah disepakati. Intinya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Semua murid bisa memutarkan pendapatnya untuk membuat keyakinan kelas. Semuanya bisa, tidak perwakilan. Nanti kita ambil yang paling baik atau yang paling banyak suaranya, kita jadikan keyakinan kelas. Bisa seperti itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, selalu diperbaiki. Tidak hanya itu saja keyakinan kelas kita. Dalam setahun kita bisa merubah keyakinan kelas kita berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Misalnya keyakinan kelas yang ini sudah perlu perbaikan, maka kita perbaiki lagi, bikin keyakinan kelas yang baru. Keyakinan kelas juga tidak hanya disampaikan secara tertulis. Kita bisa membuat keyakinan melalui media sosial berupa Facebook atau apa untuk guru-gurunya, dan bisa membuat keyakinan kelas melalui WA grup kelas kita. Tidak hanya dipasang bisa berupa poster, bisa dijadikan dalam kelas, itu bisa yang terpampang. Bisa melalui media sosial, paling cepatnya yaitu media WA group. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas sudah disampaikan sedikit membuka ruang diskusi, jadi berdiskusi dengan peserta. Yang kedua, mencatat kesepakatan dalam kertas, bisa dalam kertas, bisa di media sosial. Kalau untuk tingkat SD kita bisa kertas. Yang ketiga, merumuskan keyakinan kelas, mengajak murid menemukan nilai kebajikan dan keyakinan yang menjadi inti dalam peraturan tersebut. Keyakinan kelas kita berupa kedisiplinan, kebersihan, menghormati, menyayangi, yang seperti itu yang kita jadikan. Yang keempat, meninjau ulang. Jadi meninjau ulang kembali betul-betul keyakinan dari semua peraturan yang telah disahkan. Jadi diambil intinya saja yang dijadikan keyakinan kelas. Yang kelima, membuat pernyataan keyakinan, memastikan semua anggota kelas memahami makna keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Jadi semuanya paham dengan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Yang keenam, bisa kita terapkan tanda tangan, baik tanda tangan wali kelas ataupun tanda tangan guru mapel. Itu. Yang ketujuh, dipajang atau di-share kalau melalui media sosial. Yang kedelapan itu melaksanakannya dan merefleksinya. Semua kegiatan pasti ada refleksinya. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas berbeda jelas nih. Kalau di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan lebih ke hal yang positif. Tanggung jawab, nilainya yaitu berupa tanggung jawab, nilai kebajikannya. Di peraturan dilarang mengganggu orang lain atau dilarang mengganggu teman, tapi ketika kita membuat keyakinan kelas bisa menghormati orang lain, sampaikan hal-hal yang lebih positif. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Kalau hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kita bisa menghormati guru, menghormati orang lain, bisa menghormati guru dan menghormati teman yang lainnya supaya tidak merasa terganggu. Dilarang melakukan kekerasan. Di keyakinan kelasnya bisa berupa keselamatan, menghormati orang lain. Ini sebuah dokumentasi yang saya ambil dari kelas 2 yang berdiskusi dulu sebelum membuat keyakinan kelas. Ini tidak berupa video, hanya foto-foto saja. Setelah mereka paham dengan apa yang nanti kita buat, baru kita
tulis pendapatnya. Karena di kelas 2 ini ada yang belum bisa menulis, tapi dia sudah mampu mengucapkannya. Jadi saya yang menulis keyakinan yang telah diusulkan dari semua siswa-siswa tersebut. Jadi dia memilih dan menulisnya kembali serta menunjukkan keyakinan yang telah diinginkan yang hadir dari dirinya siswa tersebut. Hanya sekedar kemudian kita memajangnya di kelas. Untuk lain waktu kita pajang, guru kelasnya bisa berlaku 1 minggu atau beberapa hari. Untuk bermapel hanya berlaku 1 hari saja cukup. Kemudian kita merefleksikan kepada peserta didik kita dari kegiatan keyakinan kelas tersebut, kita berefleksi. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Semuanya pasti memiliki rasa sayang, rasa cinta. 2, penguasaan. Rasa penguasa pasti ada dalam diri kita. Kita tidak boleh membohongi diri kita sendiri. Penguasaan itu pasti ada. Kesenangan. Semua orang pasti menginginkan hal yang senang-senang. Tidak mungkin menginginkan hal yang kesedihan. Nah, kesedihan itu merupakan kebutuhan atau musibah. Cobaan. Kebutuhan lebih condong kepada kesenangan. Juga kebebasan, kita bisa terbang seperti kupu-kupu bebas, sayang ya. Memiliki kebebasan, tidak terikat, itulah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu bertahan hidup. Kita bisa melakukan apapun dari semuanya itu untuk bertahan hidup. Kalau salah satu dari kelima dasar kebutuhan manusia itu kurang, maka kita bisa ingin diperhatikan seperti itu gitu. Misalnya dalam kebutuhan dasar kita kurang kesenangan, masa urip sedih, orang senengnya blas. Rasa cinta, kurang rasa cinta, ya ini berbahaya. Berbahaya. Nah, nanti kita tidak bisa cinta kepada keluarga maupun cinta kepada murid-murid kita. Itulah 5 dasar kebutuhan manusia yang harus kita capai. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Untuk berupa penghukum. Yang pertama sebagai penghukum. Sekarang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Sebagai penghukum seperti tadi ya, posisinya sebagai penghukum ketika siswa itu terlambat kemudian tidak diizinkan untuk masuk kelas, lupa mengerjakan PR, diberikan hukuman tulis 100 kali atau tulis 10 kali. Itu posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih tegas peserta didiknya supaya peserta didiknya itu merasa bersalah dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bersalah. Misalnya, ayolah, tugas kamu dikerjakan dulu supaya kamu jadi anak yang pandai. Dia terbawa dengan kata-kata lembut kita sehingga 1 atau 2 kali belum terasa di dalam benak murid kita. 3-4 kalinya mungkin dia akan merasa bersalah. Yakinlah, sekeras apapun murid kita, kalau kita selalu berkata lembut kepadanya atau membuat rasa bersalah ini, suatu saat pasti dia akan luluh hatinya.
batu aja yang terkena air lama-kelamaan akan cekung atau akan terkikis, apalagi hati manusia yang kerasnya tidak seperti batu. 3, posisi kita sebagai teman. Mungkin kita sering menjadi teman bagi mereka. Kalau mereka merasa nyaman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kita dekati dia, kita tanya apa keinginannya, kita bisa menjadi teman curhat dia. Kemudian dia nanti lama-lama akan mengutarakan permasalahan yang dihadapinya. Tentunya dengan bahasa yang lembut juga gitu Bapak Ibu. Kalau dengan bahasa yang kasar, benar-benar jadi teman, jadi musuh balikannya Bu. Yang keempat, yaitu menjadi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu pasti tahu konsekuensinya yang telah kita sepakati. Seperti itu bisa menjadi pemantau, lebih cenderung kepada peraturan-peraturan yang dibuat, itu jadi pemantau. Yang kelima, posisi sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti yang tadi dibahas dalam restitusi, itu kita lebih baiknya sebagai manajer. Apakah yang lainnya itu tidak boleh? Boleh. Tapi yang lebih menonjol, lebih baik itu kita sebagai manajer. Di manajer inilah kita bisa menjadi teman, menjadi pemantau, menjadi penghukum, tapi secara halus, tidak terlihat di dalam posisi manajer. Dengan posisi kontrol ini dalam tabel penghukum, pembuat rasa bersalah, ini terlebih identitas yang gagal, kontrol dari luar. Akan tetapi sebagai teman dan pemantau, ini bisa dikatakan identitas kita berhasil atau sukses. Maka lebih baiknya posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu kita cut dulu, tidak kita gunakan. Kita lebih ke teman, pemantau, dan sebagai manajer. Manajer ini identitas yang berhasil dan sukses sama dengan teman dan pemantau. Kalau kita di intasi TK, mungkin kita lebih sering menjadi teman dan pemantau daripada manajer. Kalau di tingkat SD, kita bisa mencakup semuanya. Jadi teman oke, pemantau oke, manajer pun juga oke. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, dan media. Nilai manajer itu yang memperbaikinya supaya berhasil sesuai dengan visi sekolah kita. Selanjutnya segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ini, validasi yang pertama menstabilkan identitas dulu. Alur dari segitiga restitusi itu mencari solusi dari masalah murid yang kita hadapi. Setiap hari pasti kita menemukan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa-siswi kita. Nah, kita bisa melakukan segitiga restitusi kepada murid tersebut sehingga murid itu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Yang pertama, menstabilkan identitasnya. Contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan satu-satunya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
Nah, kita memberikan rasa nyaman di sini, menstabilkan identitas. Seperti dalam contoh, misalnya murid itu tertidur di kelas atau tidur di kelas. Nah, kita tanya dulu, nah pastikan setiap orang pasti pernah melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan, bukan kamu saja yang melakukan hal yang seperti ini. Itu dalam proses menstabilitas. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini kita memberikan solusi kepada murid kita. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ditanya, kenapa kok kamu sampai tertidur? Nah, itu ditanya ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal yang seperti itu. Ditanya masalahnya. Nah, kalau kita sudah menanya, validasi kebutuhan ini sudah kita terapkan, maka murid itu nanti mengutarakan hal yang sejujurnya. Insya Allah dia mengatakan hal yang sejujurnya. Yang ketiga, menyatakan keyakinan. Kita beri keyakinan nilai-nilai yang telah kita sepakati. Mungkin diyakinkan murid kita dalam kata misalnya, masihkah kamu ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Dan di dalam kelas tadi dia tertidur, jadi dia telah meninggalkan keyakinan menghormati orang lain, karena dengan dia tertidur dia tidak mengetahui materi yang telah diberikan Bapak Ibu gurunya. Jadi nilai kebajikan yang diambil itu dari menghormati. Nah, ketika ditanya, oh ingat menghormati orang lain, disitulah kita bisa cari solusinya. Nah ini menstabilkan identitas. Guru berkata misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, seperti itu bisa dilakukan. Kalau kamu mau menyalahkan diri kamu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tanya seperti itu, menyetabilkan identitasnya. Divalidasi kebutuhan yang sering disebut dengan validasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, dari tindakan yang salah yang telah dilakukannya. Kemudian mencari solusinya, mencari kebutuhan yang diperlukan oleh siswa tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan dari keyakinan kelas yang dibuat tadi, terus kita bisa menyatakan nilai-nilai yang baik yang telah disepakati bersama. Terus ditanya, kamu nanti ingin jadi siswa yang bagaimana? Siswa yang pandai, Bu. Kalau kamu bisa pengen menjadi siswa yang pandai, hal apa yang harus kamu lakukan? Bisa seperti itu. Jadi dia nanti bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dialaminya. Nah ini contoh kasus kemarin, kita ambil kasus dari anak yang tertidur di kelas, ngantuk, tidak mengikuti pelajaran dengan seksama. Lanjut aja ya Bapak Ibu. Dari solusinya ini ada salah satu siswa yang tertidur sampai ditegur temannya pun dia tetap tertidur hingga akhirnya guru menegur siswa tersebut dan ternyata dia memang benar-benar tertidur, tidak memperhatikan materi yang telah disampaikan. Kemudian guru memanggil siswa tersebut untuk melakukan segitiga resolusi. Dari yang pertama, menstabilkan identitasnya dulu. Tanyakan dulu. Tidak perlu ditampilkan ya Bu? Atau perlu? Kita sudah contohkan tadi ya, kita menanya kepada murid. Kesalahan itu tidak hanya kamu saja yang pernah melakukannya. Misalnya dengan Bu Guru juga pernah kok melakukan hal yang sama seperti apa yang kamu lakukan. Nah, dengan begitu dia akan merasa lebih nyaman hingga akhirnya dia mengutarakan kebutuhan yang dia inginkan. Nah,
Nah, kalau sudah mengutarakan kebutuhan yang dia inginkan, kita cari solusinya bersama-sama. Nah, kalau dia tidak menemukan solusi, maka kita bisa memberikan pilihan terhadap solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Dia sudah mendapatkan solusi, kita yakinkan. Nah, dari keyakinan keras yang telah kita sepakati, dari cita-cita, atau yang lainnya seperti itu, Ibu. Kemudian kita refleksikan dia, bagaimana perasaan dia ketika telah melakukan restitusi bersama, itu dia merasa tertekan atau tidak, kita bisa mengetahuinya dari refleksi tersebut. Dari skenario tadi kita ambil nilai kebajikannya yaitu menghargai, menghormati, serta disiplin. Sebelum dia tertidur ketika pembelajaran telah berlangsung. Terima kasih. Salam bergerak, bergerak untuk mereka. Salam budaya positif, jadikan menjadi aman, nyaman, dan bahagia dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang baik telah ditutup. Saya sebagai pembicara juga selamat dan doa. Kita buat budaya wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke anak-anak, hari ini kalian mengelompokkan sifat-sifat terpuji ditulis pada kertas kalian masing-masing. Sifat terpuji itu tentunya perbuatan-perbuatan yang baik, ada berbicara sopan, lagi melakukan hal yang baik. Sudah jelas? Dilaksanakan? Nah, kita bisa ya, tidak? Kenapa tidak? Bagaimana dengan sifat terpujinya tidak? Sifat terpuji, coba contohkan tidak? Oh, nggak tahu ya. Assalamualaikum Adila. Bagaimana kabarnya Adila? Nah, terima kasih Adila. Apakah Mbak Adila tahu guru panggil ke sini? Guru lihat Mbak Adila tertidur di kelas ketika guru menyampaikan materi. Baiklah Mbak Adila, mari kita cari solusinya bersama-sama supaya Mbak Adila bisa mengatasi masalah ini bersama-sama. Adila,
punya alasan mengapa Mbak Adira tertidur di kelas ketika Bu Faiz memberikan materi pelajaran PAU. Iya Bu, saya nggak karena cuma tidur sampai malam. Tidak, tidur itu merupakan kenikmatan. Pasti kamu senang. Akan tetapi tidur di dalam kelas ketika materi disampaikan guru merupakan hal yang tidak baik. Selanjutnya, apa yang akan Mbak Adira lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Mbak Adira pasti ingin menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Saya tidak akan mengulanginya lagi Bu. Saya akan berusaha tidak menonton TV sampai larut malam supaya saya menjadi orang yang sukses. Terima kasih Mbak Adira. Mari kita sama-sama melakukan keyakinan-keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Terima kasih Mbak Adira untuk waktunya. Mbak Adira bisa kembali mengikuti pelajaran materi yang lain bersama teman-teman. Terima kasih Bu. Saya senang direstitusi Bu Faiz. Saya tidak akan mengulanginya lagi supaya saya menjadi orang yang sukses.